Uang bukan segalanya, tapi segalanya perlu uang. Apa iya? Ya, sebenarnya sih kalimat ini tuh abu-abu ya, karena dua pernyataan yang bertolak belakang menurut saya. Soalnya yang saya rasain dengan yang Elon Musk rasain beda ternyata. Jadi kalau dari Elon Musk sendiri kan dia bilang sendiri ya kalau uang tidak memberikan kebahagiaan. Dia mengaku tidak bahagia lah intinya, meskipun hartanya ada 14.000 triliunan. Dan saya ibu rumah tangga biasa, ya manusia-manusia BU lah ya, manusia-manusia butuh uang gitu, merasa ya uang tuh bisa menambah kebahagiaan gitu. Tapi apa iya gitu? Jadi dari kondisi itu emang kita harus pecah dua sih. Kita harus pecah dua, mana yang benar-benar perlu pakai uang dan mana yang nggak bisa kita beli pakai uang. Soalnya gini, pemaknaan segalanya tuh apa gitu kan? Kendaraan, terus juga makanan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, terus juga kepercayaan, harga diri, atau hal yang lainnya, itu segalanya itu maksudnya kemana gitu. Makanya lah itu kita perlu buat pecah jadi dua kelompok ini, mana yang memang harus pakai uang dan mana yang kita nggak bisa beli pakai uang gitu. Dan dari situ tuh kita bisa pecah sendiri mana yang perlu pakai uang. Udah pasti kan kebutuhan primer, makan, tempat tinggal, kendaraan, pendidikan, kesehatan, itu pakai uang. Sekalipun pendidikan ada yang gratis, tapi kan tetap aja perlu uang. Itu kan bayar listrik, bayar air, dan lain-lain lah. Pokoknya kita hal-hal itu perlu uang. Tapi ya ada juga kan yang nggak bisa kita beli pakai uang. Kayak misalnya rasa percaya, harga diri, persahabatan, kayak gitu-gitu tuh. Waktu juga, waktu yang udah berlalu gitu, kita nggak bisa beli pakai uang. Soalnya gini, bayangin ya, kalau misalnya kepercayaan itu dibeli pakai uang, ya yang ada terjadi seperti sekarang-sekarang inilah, manusia-manusia yang untuk menjaga kepercayaan, ada masalah nih, untuk menjaga kepercayaan pakai uang aja deh buat tutup mulut gitu kan. Nah itu tuh salah satu penggunaan uang yang tidak tepat gitu. Jadi nggak bisa, karena kalau misalnya uangnya nggak ada, terus nggak bisa percaya gitu, itu kan. Jadi nggak bisa jadi sesuatu yang transaksional gitu ya kalau untuk kepercayaan tuh. Kalau misalnya dari kondisi mental nih, ibu rumah tangga deh ya. Ibu rumah tangga itu kalau misalnya mikirin nih, lagi nggak ada uang, udah deh stres. Dan memang ternyata dari data penelitian itu perempuan lebih stres dibandingin laki-laki kalau misalnya nggak punya uang. Itu sekitar 80%-an. Sedangkan kalau laki-laki hanya 76%. Ya lumayan selisih dikit sih, tapi tetap perempuan itu lebih stres. Ya contohnya kita lah, misalnya ibu-ibu yang nonton, perempuan-perempuan yang nonton gitu ya. Kita itu kalau misalnya uang, kita nih nerima uang dari suami gitu ya, atau punya penghasilan gitu, gimana caranya manage uang ini biar cukup sana sini. Kalau kurang gimana? Ya kalau kurang kadang-kadang kan si istri melakukan hal yang lain lagi untuk bisa mencari tambahan-tambahan itu gitu. Makanya stresnya lebih tinggi tuh. Terus juga ada data, ada penelitian. Jadi untuk negara-negara berkembang itu memang uang sangat berpengaruh terhadap kebahagiaan. Kayak kita inilah Indonesia. Indonesia ini adalah manusia-manusia BU, manusia-manusia butuh uang gitu. Mau dari kalangan manapun itu butuh uang. Karena bagi kalangan yang benar-benar kekurangan uang itu untuk membeli sesuatu yang dibutuhkan. Dan golongan-golongan menengah, meskipun kebutuhannya terpenuhi, tapi setidaknya mereka ingin merasa tenang supaya apa? Mungkin tagihannya aman, uangnya ada. Dan untuk kalangan atas gitu ya, mereka memang butuh uang juga gitu. Tapi entah kebahagiaannya seperti apa gitu. Mungkin mereka dengan sedekah, berbagi, dan lain sebagainya. Karena kalau mencari segala sesuatu yang materialis pasti nggak akan ada habisnya. Gimana kalau misalnya pendapatan kita kurang? Secara psikologis pusing dong kan, yang tadi saya bilang. Terus yang kedua itu daya beli turun. Terus ada lagi yang namanya hukum, entah
entah gimana bacanya, Engel apa Angel gitu ya. Pokoknya hukum ini tuh perubahan pola makan. Jadi ketika nggak punya uang, pola makannya berubah tuh. Yang tadinya mungkin bisa beli buah-buahan setiap hari, sekarang buah-buahannya dikurangin. Ngorbanin nggak beli makanan yang lain karena uangnya cuma bisa beli mie instan atau gorengan misalnya. Ya yang penting bisa makan gitu kan, mengabaikan gizi dan lain sebagainya gitu. Karena mau tidak mau kondisi keuangannya cuma ada segitu. Jadi itu benar-benar tipe BU banget itu ya. Banyak dari kita yang kayak gitu. Di Indonesia itu stres masalah finansial ternyata memang nomor satu ya teman-teman. Sumber stres nomor satu. Yang tadi saya bilang itu, perempuan ada di sekitar 81% tingkat stresnya. Dan itu tuh semuanya berpengaruh juga ke isi dompet. Ya, jadi banyak juga yang masalah mentalnya terganggu karena isi dompet gitu. Ya itu kita inilah ya kita akui aja deh, kita hidup di negara berkembang dengan segala permasalahan yang ada, belum lagi kayak yang dibahas di video sebelumnya, saya ngebahas banyak korban PHK ya memang itu kenyataannya gitu, perputaran keuangan ya gitulah adanya. Jadi ya gimana kita nggak butuh uang kan buat bayar tagihan lah, bayar cicilan, bayar sekolah, makan dan lain sebagainya gitu. Jadi dari situ pun kita bisa menjawab ya, kita memang nggak bisa menyimpulkan satu pernyataan yang kalimatnya saling bertolak belakang, itu nggak bisa kita gabungin gitu. Jadi kita harus pecah karena itu kondisi yang nggak bisa kita gabung-gabungin juga. Nah terus gimana juga ya kalau dari fakta yang ada nih, orang-orang yang BU yang butuh uang itu banyak banget yang akhirnya menjual aset buat bayar utang atau buat kehidupan sehari-hari, buat makan lah paling utama tuh gitu kan. Atau mungkin mereka ada yang disisihkan untuk jualan apa ya, mungkin yang paling mudah jualan makanan lagi gitu. Tapi kalau misalnya kekurangan uang juga, lonjakan hutang meningkat loh. Data yang ada tuh kan masyarakat Indonesia mulai lari ke hutang, salah satunya pinjol gitu kan. Udah di angka 100-an triliun gitu itu, masyarakat Indonesia sudah menggunakan pinjol tuh. Dan sekitar 4%-nya banyak yang gagal bayar karena mau dari mana uangnya gitu untuk membayar itu tuh. Makanya dari situlah uang dibutuhkan untuk minimal banget kehidupan sehari-hari. Nah boro-boro bisa jalan-jalan ya, boro-boro bisa healing gitu. Uang yang ada aja mesti dipikirin kan, ini bisa buat apa aja, beli beras, beli lauknya apa ya. Kita manusia BU, Indonesia adalah mayoritas manusia BU. Kadang-kadang suka ada meme yang ngebandingin gitu, mending sama keluarga dekat tapi uangnya sedikit, atau mending uangnya banyak tapi LDR atau jauhan. Coba teman-teman pilih mana? Kalau saya emang nggak mau milih, soalnya apa, nggak mau, saya pengennya deket, punya uang banyak. Saya pengennya deket tapi tercukupi semua kebutuhannya gitu. Nggak apa-apa lah, nggak mesti mewah-mewahan juga gitu, yang penting kebutuhan terpenuhi, nggak punya utang, hidup tenang gitu kan. Itu juga sudah menambah kebahagiaan dan ketenangan menurut saya. Tapi dari kasusnya Elon Musk juga, banyak uang belum tentu tanpa masalah. Dari kedilemaannya Elon Musk, kita tahu sendiri Elon Musk banyak banget masalahnya kan. Ya cari sendirilah di sosmed, di berita, di mana gitu kan, blunder-blundernya kehidupan beliau itu gimana gitu ya. Itu contoh ya. Tapi kekurangan uang udah pasti banyak masalahnya. Ya bukan materialistis ya, tapi kita mah realistis aja gitu. Jadi itu ya teman-teman semuanya, mudah-mudahan kita dilancarin rezekinya, dicukupi segala kebutuhannya, dilunasi hutang-hutangnya, pokoknya semuanya kita hidup tenang, damai, dan melepas label manusia BU gitu. Itu dulu teman-teman semuanya, dadah.